Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi agama. Kita akan belajar 3 materi agama. Yang pertama adalah fikih, kedua Al-Quran hadis, dan yang ketiga adalah akidah akhlak. Selamat menonton videonya. Pada pembelajaran Al-Quran hadis hari ini, kita akan belajar tentang menulis huruf hijaiyah. Anak-anak, pada saat menulis huruf hijaiyah, dilakukan dari kanan dulu ke kiri. Nah, berikut ada contoh penulisan huruf hijaiyah. Contoh huruf hijaiyah kali ini adalah alif, lam, ain, shod, dan ro. Alif berada di awal kata. Ain, lam, dan shod berada di tengah kata. Dan ro berada di akhir kata. Maka penulisan alif sesuai dengan penulisan awal huruf hijaiyah. Untuk lam, ain, dan shod, penulisannya sesuai dengan penulisan huruf hijaiyah di tengah kata. Dan ro, penulisannya sesuai dengan penulisan huruf hijaiyah di akhir kata. Susunan huruf hijaiyah tersebut dibaca al-asr. Anak-anak, untuk lebih memahami penulisan huruf hijaiyah di awal, di tengah, dan di akhir kata atau kalimat, silakan anak-anak membaca dan mengamati penulisan huruf hijaiyah pada buku cetak Al-Quran hadis. Perubahan bentuk huruf dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, huruf-huruf yang dapat dirangkaikan dengan huruf sebelumnya dan tidak dengan sesudahnya, yaitu huruf hijaiyah alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Yang kedua, huruf yang tidak dapat dirangkaikan dengan huruf sebelumnya maupun dengan sesudahnya, yaitu huruf hijaiyah hamzah. 3. Huruf-huruf yang dapat dirangkaikan dengan huruf sebelum maupun sesudahnya, yaitu ba, ta, jim, ha, ho, sin, shin, shod, dot, to, zo, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, dan ya. Yang keempat, huruf yang mempunyai bentuk sendiri-sendiri pada setiap posisi, yaitu huruf ain, ghain, ha. Pembelajaran akidah akhlak hari ini yaitu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dan mulia sesuai dengan sifat-sifatnya. Kali ini kita akan belajar tentang beberapa nama Allah yang baik. Yang pertama adalah Al-Wali. Al-Wali artinya maha melindungi. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perlindungan kepada hambanya dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi orang yang beriman dan memberi petunjuk ke jalan yang benar. Oleh karena itu, kita tidak boleh berlindung selain kepada Allah. Contohnya,
tidak boleh berlindung kepada jin, setan, atau benda-benda lain yang dianggap keramat. Karena itu merupakan perbuatan syirik atau termasuk dosa besar. Contoh perilaku yang mengimani atau meyakini tentang sifat Allah yaitu Al-Wali. Yang pertama, hanya kepada Allah tempat berlindung dan meminta pertolongan. 2. Menghindari perbuatan syirik atau perbuatan yang dibenci dan dilarang Allah. Dan yang ketiga adalah harus menolong orang-orang yang berbuat baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Al-Hafidz, artinya Maha Memelihara. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah zat yang memelihara makhluk dari bencana di dunia maupun di akhirat. Manusia yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Al-Hafidz, maka ia memelihara dan menjaga semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Sikap yang menunjukkan Asmaul Husna Al-Hafidz yaitu 1. Yakin bahwa yang memelihara alam semesta dan makhluknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkewajiban memelihara lingkungan agar bersih dan indah. Dan selanjutnya harus menjaga tubuh agar selalu sehat. Yang ketiga adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya Allah Maha Pemberi rezeki. Allah selalu memenuhi setiap kebutuhan manusia, baik yang beriman maupun yang kafir. Allah memberi rezeki yang tidak sanggup dihitung oleh manusia. Dan rezeki yang Allah berikan dapat berupa materi dan dapat juga yang bukan materi, misalnya kesehatan. Yang keempat adalah Al-Hamid. Al-Hamid artinya Allah yang Maha Terpuji. Allah merupakan satu-satunya zat yang pantas untuk dipuji. Beribadahlah kepada Allah dengan taat dan jauhilah larangannya setiap saat. Pujilah Allah melalui ucapanmu dan pujilah Allah melalui perbuatanmu. Dan yang terakhir adalah Asy-Syakur. Asy-Syakur artinya Allah yang Maha Mensyukuri. Sebagai bukti bahwa Allah bersifat Asy-Syakur adalah Allah selalu memberi balasan orang-orang yang berbuat baik. Balasan orang-orang yang berbuat baik berupa pahala. Allah mensyukuri hambanya, artinya memberi pahala terhadap amal-amal hambanya dan memaafkan segala kesalahan yang diperbuat hambanya dengan cara bertaubat. Materi pembelajaran fikih hari ini tentang azan dan iqomah. Orang yang mendengarkan azan disebut mustami'. Bagi mustami', jika mendengar azan, segera menghentikan kegiatannya sampai azan usai. Ketika mendengar azan, hendaklah seorang mustami' juga menjawab azan. Nah, berikut lafal azan dan jawabannya. Lafal azan Allahu Akbar, jawaban azannya yaitu Allahu Akbar.
Lafal adzan asyhadu alla ilaha illallah. Jawaban adzannya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Lafal adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawaban adzannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lafal adzan hayya 'alas shalah. Jawaban adzannya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Lafal adzan hayya 'alal falah. Jawaban adzannya la haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Untuk sholat subuh, lafal adzannya as-sholatu khairum minan naum. Maka jawaban adzannya adalah shodaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin. Lafal adzan Allahu Akbar. Jawaban adzannya Allahu Akbar. Lafal adzan la ilaha illallah. Maka jawaban adzannya adalah la ilaha illallah. Materi selanjutnya adalah iqomah. Iqomah adalah seruan yang menunjukkan bahwa sholat akan segera dilaksanakan. Melafalkan iqomah disunahkan agak cepat. Iqomah dikumandangkan dengan suara yang lebih rendah daripada azan. Masing-masing bacaan dilafalkan 1 kali. Berikut bacaan iqomah atau lafal iqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah.